تكوين خروج لوين عادت تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبرانيين ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudara terkasih, ketemu lagi bersama saya Naomi. Apa kabar semuanya? Senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini dalam himpunan kasih Tuhan, saya ingin mendeskripsikan tentang kebijaksanaan dari Raja Salomo dan keteladanannya dalam memimpin. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Raja Salomo adalah putra dari Raja Daud. Kemudian dia menjadi raja ketiga dalam kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya sendiri. Ibunya bernama Batseba binti Eliam. Dalam kitab Ibrani di Perjanjian Lama, ada banyak sekali kisah tentang dirinya yang tentu saja dapat menjadi pedoman atau keteladanan yang bisa diaplikasikan di masa sekarang ini. Salah satunya soal keteladanan Salomo yang begitu terkenal, mulai dari dirinya kecil hingga tumbuh menjadi pria dewasa yang mengembangkan suatu bangsa. Kisahnya sungguh menarik dan memotivasi kita semua.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara mengenai beberapa kebijaksanaan dan keteladanan Salomo yang bisa kita contoh. Saudara, kita mulai simak ulasan dalam pembahasan berikut ini. Ada beberapa ayat dalam Alkitab tentang Raja Salomo, tertulis di 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Ada juga tertulis dalam 2 Tawarikh 5 ayat 1. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Saudara-saudara terkasih, Salomo adalah anak dari pasangan Daud dan Batseba. Setelah anak pertama dari pasangan ini meninggal, Salomo dikasihi Tuhan karena Daud ayahnya. Salomo dikenal sebagai raja ketiga bangsa Israel. Dia menjadi sosok pemimpin yang membangun bait Allah. Namun rupanya Salomo masih seorang manusia. Ada hal-hal yang bisa kita jadikan teladan dari Salomo di dalam Alkitab. Setidaknya ada beberapa kisah yang menceritakan keteladanan dari Raja Salomo dalam meminta hikmat kepada Allah. Ada tertulis di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara terkasih, Salomo 2 kali langsung berhadapan dengan Allah. Dalam pertemuan dengan Allah, Allah menawarkan kepadanya apa yang Salomo inginkan. Sebagai manusia, dia bisa meminta apa saja. Namun Salomo lebih memilih untuk meminta hikmat, kemampuan untuk bisa menimbang perkara. Hal itu pun dipandang baik oleh Allah. Keputusan Salomo justru menunjukkan kebijaksanaannya. Dengan kebijaksanaannya, dia memanfaatkan kesempatan yang Allah beri keuntungan untuk semua orang, bukan hanya keuntungan bagi dirinya sendiri saja, melainkan untuk keuntungan umat-umat yang sedang dia pimpin. Saudara-saudara, dapat kita ketahui dalam menerima kunjungan Ratu Sheba, kisah dari Salomo tertulis di 1 Raja-Raja 10 ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Dalam kebijaksanaannya, sudah tersebar luas ke penjuru dunia, termasuk Ratu Sheba. Ia adalah ratu yang ingin menguji kebijaksanaan Salomo, dan ia datang kepadanya untuk memberikan teka-teki. Salomo juga bisa menjawab setiap pertanyaan, hingga ratu tersebut pun mengakui kebijaksanaannya. Ada tertulis dalam karakter Salomo, dan Salomo dikenal akan kebijaksanaannya. Namun karakternya tak hanya sekedar kebijaksanaan saja. Adapun karakter Salomo yang lain yang baik dan juga baru, yaitu ia bersikap adil, tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka lihat
bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, sudah sangat jelas bijaksana menjadi karakter utama dari Raja Salomo. Dia menjadi hakim yang luar biasa berkat adanya penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Dia memiliki kitab yang menyaksikan kebijaksanaan Salomo. Sikap dari Raja Salomo yang kedua yaitu rendah hati. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara-saudara terkasih, Salomo menjadi anak Daud yang sudah memiliki kekuasaan. Kekayaan Daud tidak sedikit, namun itu tidak menjadikan dia sombong. Salomo masih ingat bahwa menjadi raja bukan hanya sekedar relasi kekeluargaan atau kekayaan. Dia membutuhkan pengalaman, hikmat, dan pertolongan Tuhan. Dia tidak malu untuk mengakui kekurangan itu dan meminta bantuan Tuhan. Sikapnya yang rendah hati patut kita contoh. Sikap yang ketiga dari Raja Salomo, dia tidak mampu menahan nafsu. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Raja Salomo gagal menerapkan kebijaksanaannya di kehidupannya sendiri. Dia tidak mampu menahan nafsu untuk memiliki istri dan gundik sebanyak-banyaknya. Bahkan dia tidak segan meninggalkan Allah hanya demi istri dan para gundiknya. Saudara terkasih, itu saja beberapa ulasan singkat dari saya mengenai kebijaksanaan dan keteladanan Raja Salomo. Semoga bisa menginspirasi atau memotivasi kita semua, serta kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Engkau sungguh baik yang selalu menyertai kami setiap saat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena kami sudah menjalankan ibadah pada hari Minggu sebagaimana mestinya. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengar kisah dari Raja Salomo, bagaimana ia memuliakan umat-Nya dengan rendah hati dan tidak sombong. Ya Bapa, berikanlah kami untuk menjadikan contoh bagi para anak-anak-Mu untuk menjadi teladan yang lebih baik, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang saling menolong dan tidak memandang kekayaan harta duniawi Tuhan. Jadikanlah kami orang yang selalu menabur kebaikan dalam perintah-Mu Bapa. Berkatilah juga bagi setiap kami anak-anak-Mu yang selalu memberikan firman-Mu, memberitakan Injil kebenaran Engkau Tuhan, sebab firman-Mu sungguh sangat memberi kami kekuatan. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu yang hidup, yang selalu memberi kami motivasi agar kami lebih mengenal tentang sejarah-sejarah yang sudah Engkau tetapkan dalam Alkitab Bapa. Ubahlah bagi setiap kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Ya Bapa,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam, Tuhan berkati.